Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satunya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam kesehatan yang walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Ahlul Islam. Jemaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim, hal yang paling kita harapkan dalam kehidupan kita adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amal-amalnya. Lalu sahabat pun bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ya tidak juga denganku, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadaku. Hadirin rahimakumullah, rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya yang Dia kehendaki. Baik itu kasih sayang di dunia seperti rezeki dan kesehatan, maupun nikmat Allah, maupun kasih sayang Allah yang ada di akhirat seperti ampunan dan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Jamaah rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 71 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bagaimana cara kita agar menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beberapa kriteria dalam ayat ini. Kriteria yang pertama, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan yang sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya. Dengan kita saling tolong-menolong, insya Allah keimanan kita akan jauh lebih baik dan kita akan menjadi pribadi yang istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, kriteria yang kedua, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka yang menyuruh kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yaitu orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan orang yang senantiasa mencegah keburukan. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisan fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika aqrabul iman atau kama qala Rasulullah. Jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maka jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Maka jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah lemah iman. Jemaah
rahmatullah, kriteria yang ketiga orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan orang yang senantiasa menunaikan zakat. Jemaah rahmatullah, sholat dan zakat adalah kewajiban mutlak bagi seorang muslim. Dan secara maknawi kita bisa artikan bahwa sholat itu menunjukkan aslu minallah kita, yakni dengan kita senantiasa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat menunjukkan aslu minallah kita, bagaimana kita dituntut untuk memperhatikan sekitar kita dan kita dituntut untuk memperhatikan orang-orang yang kesulitan sekitar kita dan menggunakan nikmat Allah untuk membantu sekitar kita. Jemaah rahmatullah, yang terakhir kriteria orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah wa yu'minuna Allah wa rasulah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, dan tidak ada upaya sedikit pun untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jemaah rahmatullah, lalu di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita semua, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik hadirin rahimahumullah, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi saya dan bagi para jemaah sekalian. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.